warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana keadaannya? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Agus, tolong dipimpin doanya, Agus. Ya, Bu. Marilah kita sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, selanjutnya yang masih ada sampah-sampah di samping bangkunya tuh, Nodi di bawah bangkunya, sampahnya tolong dibuang dulu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, oke. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Oke, yang pertama. Juwita ada? Juwita, ayo kemana Juwita? Juwita hadir tadi, Bu, tapi masih dipanggil Bika. Oh ya. Tiara ada? Ada, Bu. Oke. Anida? Hadir. Ya. Agnodi? Hadir, Bu. Anak rajin selalu hadir, Bu. Wih, betul. Alhamdulillah ya. Hadir semua. Nanti Juwita menyusul ya. Kalau sudah dari BK. Oke. Untuk hari ini, sebelum memulai pembelajaran, kalian sudah menginjak kelas 12 ya. Masih sadar kan ini sudah kelas 12 ya? Jangan kelas 10 terus nih. Iya, Ini Bu. udah kelas 12 nih. Sadar, Bu. Oh, cepat ya, Bu ya. Nah, itu makanya. Tahu-tahu udah kelas 12 ya, udah mau lulus. Iya. Nah, harapan Ibu nanti, ini kan sudah sebentar lagi ya kalian akan lulus. Harapan Ibu nanti setelah lulus kalian akan benar-benar menjadi orang yang sukses dan benar-benar menjadi orang yang bermanfaat. Karena apa? Seperti hadis Rasulullah ya, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Betul. Jadi ilmu-ilmu yang kalian dapatkan selama belajar di SMK ini bisa kalian terapkan di dunia nyata nanti setelah kalian lulus dari SMK gitu ya. Jadi jangan merasa wah kok masih lama gitu. Ternyata kalian sebentar lagi lulus loh gitu ya. Sudah kelas 12 loh gitu. Jadi mulai rancang masa depan kalian, harapan-harapan kalian, cita-cita kalian supaya setelah lulus dari sini nanti kalian sudah punya planning mau kemana, mau apa dan lain sebagainya. Oke? Ya, Bu. Oke, untuk mengecek konsentrasi kalian nih pagi ini ya. Ibu punya ice breaking judulnya tepuk pagi, siang dan malam. Jadi kalau misalnya Ibu mengucapkan pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Pagi, gitu ya. Terus kalau Ibu bilang siang, berarti kalian tepuk tangannya 2 kali. Siang, gitu. Terus kalau Ibu bilang malam, kalian tepuknya setengah. Jadi nggak ada bunyinya ya. Karena apa? Kalau malam hari orang-orang kan pada tidur ya, jadi nggak boleh ribut ya. Oke? Paham instruksinya? Paham, Bu. Oke, kita coba ya. Pagi. Oke. Siang. Oke. Malam. Ya, betul. Oke, ulangi lagi ya. Pagi-pagi. Pagi, siang. Siang, malam. Nah, lo pada mikir kan? Ayo. Harus konsentrasi ya, oke? Oke, Ibu rasa sudah pada mulai konsentrasi ya. Jadi mikir kan ya tadi tepuk pagi, siang, malamnya. Itu untuk konsentrasi kalian. Selanjutnya, Ibu ingin tahu materi sebelumnya yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat tidak? Yo, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Yang pertemuan hari Selasa kemarin ya, Bu ya. Ya, ayo siapa yang masih ingat?
Saya, Bu. Oh ya, Neni, apa Neni? Pertemuan sebelumnya itu bahas tentang bank garansi syariah. Benar nggak, Bu? Ya, betul. Masih ingat ya? Apa coba yang masih ingat? Bank garansi syariah itu apa, yo? Saya, Bu. Ya, apa Gus? Ya, kalau kemarin setelah dipelajari yang disampaikan Bu Siti, bank garansi syariah itu adalah suatu jaminan yang diberikan bank kepada pihak tertentu, baik perseorangan atau perusahaan, di mana dalam bentuk surat jaminan. Bank garansi syariah itu menggunakan akad kafalah, Bu. Kalau di catatan saya itu, Bu. Betul ya. Jadi bank garansi syariah itu jaminan bentuknya itu surat jaminan ya. Dan yang membedakan dengan bank garansi konvensional dengan syariah adalah pada akadnya ya. Kalau tadi akad syariah itu pakai akad kafalah ya, betul. Oke, selanjutnya kita akan mulai masuk ke pembelajaran hari ini ya, anak-anak ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang materi pokok akad salam ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, sebentar ya. Ya, untuk hari ini kita belajar akad salam ya. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah nanti Ibu menyampaikan PowerPoint, kemudian menyampaikan materi hari ini, Ibu harap kalian bisa menguraikan pengertian akad salam, kemudian mendiferensiasikan jenis akad salam, kemudian menelaah landasan hukum akad salam pada bank syariah. Nah, akad salam sendiri jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, nanti itu kalian akan menemukan dalam transaksi pembiayaan untuk petani. Ini kan banyak ya yang bapak ibunya itu seorang petani. Nah, jadi ketika nanti misalnya kekurangan modal, bapak ibunya boleh diberikan pengetahuan untuk bisa ke bank syariah mengajukan pembiayaan dengan akad salam ini ya. Oke. Kemudian untuk hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, atau studi kasus. Nanti kalian akan Ibu beri kasus yang harus kalian pecahkan. Kemudian nanti ada penilaiannya ya. Untuk penilaiannya ada tertulis dan keterampilan. Jadi nanti saat kalian diskusi juga Ibu kasih nilai gitu ya. Jadi harap bisa mengikuti pembelajaran dengan benar-benar gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya ini Juwita udah masuk belum ini Juwita? Apa masih di BK ya? Sebelum kita masuk materi. Mana nih Juwita? Oh, belum kelihatan ya, masih di BK ya? Oke, apa nanti ini ya. Dikasih tahu ya Juwitanya ya sama teman-temannya ya, karena dia ketinggalan. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang akad salam ya. Yang bagian pertama adalah pengertian akad salam ya. Akad salam itu adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, pengertian akad salam itu tuh kita beli barang pesanan. Kita beli barang pesanan, kemudian uangnya tuh di awal gitu. Mungkin kalau sekarang istilah kerennya kalian bahasanya tuh PO ya. Jadi pre-order. Kalau misalnya itu, jadi barangnya nanti tapi duitnya di awal ya, betul. Di awal. Karena apa tadi? Ada syarat-syarat tertentunya ya, ada spesifikasi barangnya. Makanya barangnya harus dibuat terlebih dahulu ya, baru nanti diserahkan kemudian ya. Jadi yang membedakan akad salam dengan yang lainnya itu di bagian pembayarannya ya, diingat ya, kalau akad salam itu pembayarannya di awal ya. Awal. Ya, betul. Yuk selanjutnya kita bahas tentang jenis akad salam ya. Jadi akad salam itu ada
Dua ya, kalau kalian lihat di slide, itu ada salam biasa sama salam paralel ya. Apa yang membedakan? Kalau salam biasa itu cuma ada penjual sama pembeli. Ya, betul. Nah, kalau salam paralel itu ada dua pihak ya atau dua transaksi. Jadi antara pihak penjual dan pembeli sama satu lagi ada pihak kontraktor ya atau pemasok gitu. Jadi ada tiga pihak ya, bedakan. Kalau yang salam biasa ini cuma dua pihak atau dua orang yang terlibat. Kalau yang salam paralel ini ada tiga pihak yang terlibat ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya contoh transaksinya ya. Tadi jadi si pembeli itu dan penjual itu menyepakati namanya akad salam ya. Di sini contohnya penjualnya petani. Nanti petani akan menjual berasnya gitu ya. Jadi mereka menyepakati akad salam, kemudian nanti bank syariah, di sini contohnya pembelinya bank syariah, itu akan membayar kepada petani di awal. Intinya kayak ngasih modal ya. Kemudian setelah itu pihak petani akan menyerahkan barangnya di kemudian hari. Itu ya. Nah, untuk salam paralelnya itu ada tiga pihak ya. Nah, pihak di sini yang di tengah adalah penjual, dia bisa menjadi penjual atau pembeli. Nah, di sini contohnya bank syariah. Dia membuat akad dengan penjual di sini sebagai petani. Jadi dia membuat akad yang tadi, dia ngasih modal ke petani, kemudian petani nanti akan memberikan berasnya ya berapa bulan kemudian. Nah, nanti beras yang didapat oleh si pihak bank tadi akan dijual lagi kepada pihak ketiga ya. Pihak ketiganya siapa? Contohnya ada Bulog gitu. Jadi beras yang sudah didapat dari sini akan dijual ke Bulog gitu ya. Itu salam paralel. Ya. Cukup untuk penjelasan dari Ibu. Sampai sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak terkait apa yang Ibu sampaikan tadi melalui PowerPoint? Ayo, siapa ada yang mau nanya? Izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Untuk akad salam ini boleh ada jaminan atau tidak ya, Ibu? Oh ya, pertanyaan bagus ya, Dwi ya. Nah, jadi untuk akad salam ini, untuk menghindari resikonya, itu pembeli atau bank syariah itu boleh meminta jaminan ya kepada penjual. Contohnya di sini petani ya. Jadi dia boleh minta ke petani jaminan, bisa sertifikat tanah atau yang lainnya ya atau yang sejenisnya. Jadi supaya apa? Supaya sama-sama enak ya gitu. Jadi ketika misalnya ada kerugian nanti jaminan tersebut yang akan menjadi jaminannya gitu ya. Gitu ya Dwi ya. Paham Dwi? Paham, Ibu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira atau cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup Ibu ingin melihat atau ingin kalian mencoba ya, karena tadi sudah Ibu jelaskan terkait akad salam, kemudian terkait pencatatannya juga. Coba kalian kerjakan soal yang Ibu berikan ini ya di buku kalian masing-masing. Oke, soalnya Ibu tampilkan ya, ini untuk soal yang pertama ya. Silakan ditulis dulu. Oke, sudah ya. Untuk soal yang kedua, silakan ditulis. Oke, sudah ya. Oke, silakan dikerjakan masing-masing. Ibu akan berkeliling ya. Nanti kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan ya. Kalian juga boleh baca di handout yang sudah Ibu berikan kemarin ya. Oke. Oke, sudah selesai mengerjakannya? Belum, Bu. Bentar. Oke, Ibu tunggu ya. Nih, Agus, bisa Gus? Ya. Oke, Nodi bisa? Bisa, Bu. Oke. Masih ngerjain, Bu. Oke. Oke, 1 menit lagi ya, Ibu kasih waktu ya. Ya, Bu.
Oke, waktunya sudah habis. Oke, silahkan ya. Sekarang kita bisa cek jawaban kalian ya. Di sini, coba siapa yang mau menjawab soal studi kasus yang pertama? Yo, siapa? Saya, Bu, saya. Ya, Neni boleh. Untuk kasus yang pertama itu pada tanggal 1 Agustus 2020, debitnya piutang salam 15 juta rupiah, ada Mm-mm, kredit mm-mm. kas 15 juta rupiah. Benar nggak, Bu? Ya, oke. Ada yang sama atau yang beda nggak? Kira-kira sama apa beda nih sama punya Neni? Yang lain? Saya, Bu. Ya, sama apa beda nih? Yang nomor 1 dulu. Oh, yang nomor 1 dulu ya, Bu. Iya, Bu. Tiara sama apa beda sama punya Nani? Sama, Bu. Oke, betul ya jawabannya ini ya. Jadi untuk nomor 1 jawabannya piutang salam 15 juta di debit dan kasnya di kredit. Oke, Ibu rasa kalian sudah mulai memahami ya apa itu tentang akad salam, kemudian tentang pencatatannya. Maka untuk sekarang Ibu akan bagikan kelompok ya untuk kalian untuk mengerjakan studi kasus. Nah, tadi sudah Ibu bagi ya untuk LKPD-nya. Silakan kalian buka di lembar kegiatan 1 untuk tugas kelompoknya. Ibu akan bagi ya kelompoknya siapa saja. Untuk kelompok pertama itu ada Juwita dan Tiara. Kelompok 2 ada Anida dan Agus. Kelompok 3 ada Dwi dan Puput. Kelompok 4 Neni dan Nodi ya. Sudah? Ya, Bu. Silakan Saya berkumpul dengan kelompoknya ya. Nah, silakan kalian buka itu LKPD lembar kegiatan 1 ya, yang tugas kelompok ya. Ya, Bu. Kemudian di halaman paling belakang di situ ada lembar kerjanya ya. Jadi kalian tuangkan hasil diskusi kelompok kalian ke dalam lembar kerja tadi, oke? Bu, mau nanya, Bu. Iya, boleh. Ini jawabannya di buku tugas apa di LKPD-nya, Bu? Oh, di LKPD ya, di halaman terakhir ada lembar kerja ya, karena ini kelompok, jadi di LKPD saja untuk bagian pengerjaannya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, silakan sekarang kalian ini ya, berkumpul dan mengerjakan. Ibu akan keliling nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, silakan untuk ditanyakan, oke? Oke, sudah ya? Sudah selesai Sudah, Bu. diskusi kelompoknya? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya kita coba presentasikan hasil kelompok kalian, tapi cukup perwakilan saja ya. Untuk yang presentasi, silakan kelompok 3. Diwakilkan oleh siapa kelompok 3? Ya, oleh Puput, boleh. Silakan Puput. Ya, baik Bu, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini untuk soalnya, pada 1 Juli 2021, Bank Syariah Amanah menerima barang pesanannya dengan nilai wajar 29.500.000 dari pesanan awal 30 juta rupiah, sehingga terjadi kerugian sebesar 500.000. Atas transaksi ini, jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah adalah sebagai berikut. Debitnya persediaan barang salam 29.500.000, debit lagi kerugian salam 500.000, dan kreditnya piutang salam 30 juta. Demikian presentasi dari hasil kelompok kami. Silakan jika ada yang ingin menanggapi. Silakan teman-teman. Mungkin Pak Nodi ingin bertanya saja. Ya, siapa yuk? Boleh menanggapi atau bertanya, silakan. Saya, Ibu. Oh ya, Neni boleh. Saya ingin bertanya ya, Puput, untuk nominal pada transaksi bagian A, kenapa 18 juta ya? Kok bukan 12 juta? Oh ya, biar saya jawab ya, Neni ya. Iya. Di sini karena yang dicatat ke dalam jurnal adalah barang yang sudah diterima oleh pihak bank. Dalam kasus tersebut,
bank sudah menerima barang sebesar 60%, sehingga 60% kali 30 juta adalah 18 juta. Oh gitu. Ya, terima kasih Puput. Ya, sama-sama Neni. Ya, terima kasih Puput ya atas presentasinya. Boleh duduk kembali. Ya, Yuk Bu. kita berikan aplaus dulu untuk Puput. Ya, betul ya jawaban Puput tadi. Jadi yang dicatat pada bagian A tadi di kasus tersebut adalah barang yang sudah diterima ya. Jadi jangan kebalik, nanti yang dicatat malah yang belum diterima ya. Jadi yang dicatat itu yang belum diterima. Oke? Sampai sini sudah paham belum? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Alhamdulillah, Ibu harap untuk kasus-kasus selanjutnya bisa kalian pecahkan ya. Tadi sudah bagus, Puput dan teman-temannya. Oke, selanjutnya untuk hari ini, Ibu ingin kalian menyimpulkan apa yang kalian dapatkan dari pertemuan hari ini. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Saya Ibu. Iya, boleh, Dwi. Jadi kesimpulannya salam ini sebagai akad jual beli barang pesanan atau muslam fee dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual. Dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Untuk menghindari resiko kerugian, pembeli boleh meminta jaminan dari penjual. Begitu, Ya, Bu. betul. Oke, sip, Dwi. Selanjutnya siapa ya yang mau ngasih kesimpulan? Saya, Bu. Ya, boleh, Nodi. Ya, kesimpulan yang saya terima dari penjelasan Ibu tadi, ternyata rukun salam itu ada 3. Yang pertama ada pelakunya, terus ada objek akadnya, terus yang ketiga ada ijab kabulnya atau Iya. serah terimanya. Iya, betul, Nodi ya. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Tambahan Bu, Ya, boleh, Agus. Apa, Gus? kalau di rukun yang di akad salam tadi, jenis akadnya kan ada 2 selain yang tambahnya, yaitu salam biasa dan salam paralel. Iya, betul. Pinter ya. Jadi semuanya hari ini sudah mendapat kesimpulan ya apa yang Ibu sampaikan. Ibu harap yang Ibu sampaikan bisa kalian terima, bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada yang orang tuanya nih petani butuh dana, bingung, boleh ya kalian sarankan untuk ke Bank Syariah untuk akad salam ya, mengajukan pembiayaan akad salam ya, supaya apa? Supaya Bapak petani atau orang tua kalian bisa tetap terus melanjutkan usaha ya di bidang pertanian tadi. Oke? Mungkin itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas ya terkait akuntansi untuk penjualnya. Nah, ini kan kalau hari ini tadi akuntansi untuk pembelinya ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas akuntansi untuk penjualnya ya. Nah, kemudian Ibu berikan tugas ya untuk kalian di rumah. Kalian lihat di LKPD untuk tugas mandiri. Nanti tolong dikerjakan di rumah ya. Untuk kalian latihan di rumah, oke? Ya, Bu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya. Karena waktunya juga sudah habis, nanti kalian akan lanjutkan untuk pelajaran lain ya di pelajaran selanjutnya. Maka kita tutup dulu untuk pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.